Hai, shalom dan selamat pagi kepada jemaat-jemaat Tuhan. Kita bersyukur hari ini karena dapat melakukan ibadah kita secara YouTube ya. Dan saya berharap semua jemaat Tuhan hari ini dalam keadaan yang baik dan saudara diberkati. Saya percaya beberapa hari yang lepas kita dan kalian semua sudah diberkati dengan luar biasa oleh Tuhan Yesus Kristus kita. Amin. Nah, hari ini saudara kita kembali kepada firman Tuhan kita yang terdapat di dalam 1 Korintus pasal 16. 1 Korintus pasal 16 ayat 13 dan 14 ya. Sekali lagi 1 Korintus 16 ayat 13 dan 14. Firman Tuhan berkata seperti ini saudara. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat, lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Saudara, di dalam beberapa waktu yang kebelakangan ini, dalam tahun-tahun kebelakangan ini, saudara, begitu banyak cabaran yang sudah kita hadapi. Lebih kepada COVID-19 yang begitu mendesak setiap orang ya, bukan di Malaysia saja tapi seluruh dunia ya. Jadi kita melihat bahwa kehidupan kini menjadi lebih mencabar dari 10 ke 20 tahun yang lepas ya. 10 tahun yang lepas mungkin kita ambil jangka yang pendek daripada sekarang, maksudnya 10 tahun yang lalu cabaran dia begitu mungkin lebih agak senang sedikit, tapi setelah daripada hal ini 10 tahun ke depan termasuk saya hari ini, cabarannya begitu luar biasa ya. Penyakit yang agak serius, cabaran mencari sesuatu keperluan hidup agak sukar saudara ya. Ekonomi yang agak mencabar mungkin bagi peniaga kecil atau ahli bisnismen ya yang di luar sana, dan kadar harga barangan yang melonjak tinggi. Saudara, ini menjadi salah satu faktor yang membuatkan kita merasa bahwa ada gangguan daripada kehidupan fisikal kita, kehidupan secara manusia kita ya. Dan terkadang ini juga membuatkan kita mungkin merasa bahwa kita agak tertekan dengan situasi dan keadaan pada masa kini ya. Mungkin keadaan 10 tahun yang lepas mungkin kita berada dalam satu situasi yang agak baik ya, dalam ekonomi yang agak baik, tapi setelah sekarang ini dia menjadi lebih mencabar dan lebih membuatkan kita merasa bahwa saya harus berusaha lagi, saya harus lebih lagi daripada yang semalam, dan hari ini dunia semakin berlomba-lomba untuk maju dan harus berada di depan, selangkah mungkin 2-3 langkah lebih di depan untuk mengejar banyak hal, untuk mengejar banyak perkara ya. Mungkin orang-orang bisnis ini harus mengejar dengan lebih cepat supaya ekonomi dalam perniagaan itu akan menjadi lebih stabil ya. Jadi saudara, kita melihat di dalam ayat ini, saya tertarik firman Tuhan berkata tulisan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Ayat 13 dia berkata, berjaga-jagalah, berdirilah teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Di dalam ayat 13 ini saya rasa agak menarik karena saya sendiri secara pribadi, secara khususnya mungkin dapat saya rasakan bahwa cabaran sekarang ini begitu jauh berbeza daripada yang lalu-lalu. Tapi sebagai seorang hamba Tuhan, apakah saya harus melemahkan semangat saya dan keluarga saya untuk tidak mau mencari Tuhan lagi? Karena kalau diikutkan dengan cara hidup yang sekarang mungkin lebih saya boleh kategorikan sebagai yang lebih ganas saudara. Saya harus berusaha lebih lagi supaya keluarga itu boleh menikmati sesuatu yang baik, dan harus cari banyak cara untuk usahakan supaya pendapatan kehidupan itu dapat dilangsungkan secara normal. Tapi mungkin sebagai saya seorang hamba Tuhan, saya dapat rasakan tekanan ini bagi saya. Tapi saya juga dapat merasakan bahwa tekanan yang saya alami itu mungkin lebih teruk di dalam tekanan jemaat. Karena banyak hal hari ini ya, beberapa jemaat-jemaat kita yang kehilangan orang yang disayangi ya. Semalam saja kita juga kehilangan seorang jemaat kita yang kita cintai ya, untuk buat keluarga Bapak Atong ya. Semoga Tuhan Roh Allah menghibur mereka, menguatkan mereka. Dan ada keluarga-keluarga jemaat kita yang meninggal karena penyakit COVID.
Dan situasi ini kadang-kadang boleh mendesak iman kita, boleh mendesak dan menurunkan nilai iman kita itu, supaya kenapa ini terjadi dalam keluarga kami, kenapa ini harus terjadi dalam keluarga, kenapa kami tidak boleh itu, kenapa kami tidak boleh ini, dan mengganggu kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan lebih baik. Dan ada banyak persoalan-persoalan yang lain yang akan timbul. Selama ini saya melayani Tuhan, selama ini saya ikut Tuhan, selama ini saya berjuang dengan Tuhan, tapi kenapa kondisi ini harus ada dalam keluarga kami, dan kenapa harus terjadi seperti ini? Nah, oleh itu perjuangan kita, ya, tema yang saya ambil adalah sebagai pejuang Kristus. Nah, sebagai orang jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, jemaat yang diberkati Tuhan, jemaat yang disertai oleh Tuhan, saudara. Sebagai pejuang Kristus itu, Rasul Paulus sendiri berkata, pertama, berjaga-jagalah. Karena dalam keadaan berjaga-jaga ini kita tidak tahu baik atau buruk waktu itu, keadaan itu karena firman Tuhan. Kita harus bersiap sedia. Dan Yesus sendiri berkata di Taman Getsemani kepada murid-muridnya, bangunlah, berjaga-jagalah dan berdoa. Cukup 1 jam untuk Tuhan. Jadi dalam kondisi kita hari ini, saudara, di dalam kegawatan ekonomi, dalam kegawatan kesehatan kita semakin agak begitu terganggu, ya. Jadi terkadang hal-hal seperti inilah Tuhan mau datang kepada kita dalam sifat firman-Nya, supaya firman Allah ini hidup dalam hidup kita. Dan dia berkata bahwa berjaga-jagalah. Jadi di sini firman Tuhan mengajak jemaat-jemaat Tuhan sentiasa berjaga-jaga. Bukan berjaga-jaga seperti maksudnya ada seorang pencuri yang akan datang. Boleh juga dikategorikan seperti itu, tapi Tuhan lebih merujuk kepada kerohanian kita. Dan kerohanian kita itu harus lebih berjaga-jaga dalam keadaan dunia sekarang ini. Dengan peperangan yang ada, kita dengar di berita, 2 negara besar, Rusia dan Ukraina sekarang ini sedang bergejolak tentang hal-hal yang dalam mereka punya perundingan, boleh saya kategorikan sebagai politik mereka. Tapi kita dapat lihat bahwa hari ini itu juga menjadi satu faktor membuatkan kita merasa takut. Jadi kadang-kadang ketakutan itu membuatkan iman kita semakin merosot, semakin berkurangan. Dan oleh itu sebagai pejuang Kristus, karena saya suka dengan lagu sekolah minggu ini berkata begini, aku bukan pasukan berkuda, aku tidak menembaki musuh, tapi aku adalah laskar Kristus. Kita sebagai pengikut Tuhan, kita bukan mengangkat senjata, bukan mengangkat pedang, kita bukan melawan seperti dunia ini melawan tentara perang, pedang sana sini, bom sana sini. Tapi kita sebagai pejuang Kristus, kita adalah laskar Kristus, adalah laskar kerohanian Tuhan, laskar-laskar Allah yang diberkati, disertai. Dan dia mau bercakap kepada laskar-laskarnya hari ini, termasuk jemaat yang dikasihi Tuhan dan saya sebagai hamba Tuhan. Dan dia berkata, berjaga-jagalah kamu dalam satu keadaan. Hari ini saya mengajak jemaat untuk kita bersama-sama melihat dalam keadaan hari ini, supaya kita berjaga-jaga. Saudara, saya mau bertanya, mungkin ada orang berkata begini, apakah Tuhan tidak ada pada masa sekarang? Apakah Tuhan tidak ada masa sekarang ini? Mungkin iya bagi mereka yang tidak percaya kepada Tuhan. Mungkin iya. Mungkin sekarang Tuhan tidak ada, pastor. Tidak ada sekarang di menolong keluarga kami. Pastor, kami dalam keadaan seperti ini. Sepertinya saya rasa Tuhan tidak ada. Ini kenapa dia berkata demikian? Karena dia tidak percaya tentang kekuatan Allah yang pencipta langit, bumi, dan sorga. Dia adalah sumber segala sesuatu. Mungkin iya bagi mereka yang tidak percaya kepada Allah, tapi kita selalu berkata tidak, karena kita percaya bahwa Tuhan itu tetap ada pada masa-masa yang sulit, di masa yang sukar, pada masa yang rumit sekalipun. Allah tetap ada, karena dia ada dalam roh kita yang mendidik dan mengajar serta memulihkan semangat kita, saudara. Jadi hari ini, saudara, saya mau katakan kepada jemaat-jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, ya, kadang-kadang kita merasakan bahwa Tuhan sudah tidak ada dengan kami, Tuhan sudah tidak ada waktu dengan kami. Mari kita lihat di dalam Wahyu pasal 3 ayat yang ke-20. Wahyu pasal 3 ayat yang ke-20, firman Tuhan berkata begini, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Hari ini persoalan kita sebagai pejuang Kristus adalah Tuhan sedang mengetuk pintu hidup kita. Dia menunggu di depan pintu itu untuk kita membenarkan dia masuk dan kita dapat diberkati oleh Tuhan.
Untuk membenarkan dia masuk untuk supaya kita mengalami kelimpahan. Membenarkan dia masuk supaya kita mengalami penyertaan Tuhan, pemulihan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Jadi hari ini sesuai dengan Wahyu ini 3:20 bahwa sebenarnya Allah ada di setiap waktu. Cuma kita yang belum bersiap sedia karena kita sudah tergolong dengan keraguan oleh dunia ini. Dan iblis hari ini menyerang daripada segi keraguan kita. Bila kita ragu-ragu dengan Tuhan, kita ragu-ragu dengan iman, kita ragu-ragu dengan salib Kristus, kita ragu-ragu dengan ketuhanan Yesus, maka iblis akan menggunakan keraguan kita supaya kita tidak mau menyembah kepada Yesus lagi. Nah, oleh itu firman Tuhan berkata 1 Korintus 16 ayat 13 yang pertama dia katakan berjaga-jagalah. Dan yang kedua dia katakan begini, berdirilah teguh. Berdirilah dengan teguh dalam iman. Saudara, di dalam kekristenan kita, berdiri teguh kita dapat lihat sebagaimana seorang askar itu kalau berdiri di lapangan, di padang, ya, mereka sedang membuat kawat kaki ataupun mereka ada latihan perbarisan, mereka harus berdiri tegak meski panas, meski terik, ya, meski hujan, meski apapun mereka harus berdiri tegak karena mereka harus dipersiapkan dalam banyak keadaan. Dan kita sebagai pejuang Kristus, kita berdiri teguh, tapi kita menggunakan iman kita, menggunakan keberanian kita, dan terus berdiri dalam iman. Karena kita tahu bila kita berdiri teguh dalam Tuhan, bila iman kita selalu berhubungan dengan Allah, iman kita selalu bersama dengan Tuhan dan percaya penuh kepada penyertaan Tuhan, maka hal itu boleh terjadi dalam hidup kita. Hari ini saya mau berkatakan kepada jemaat-jemaat Tuhan, mari kita jangan meragukan tentang kekuatan Tuhan. Kita jangan meragukan tentang kekuasaan Tuhan, bahwa Dia mampu merubah segala sesuatu. Hari ini jemaat kita yang banyak sudah kehilangan keluarga yang tercinta, itu juga membuatkan kita tidak perlu merasakan bahwa saya harus meninggalkan Tuhan selepas ini karena saya sudah tidak ada orang harapan. Tidak, seharusnya kita harus bersuka cita karena orang yang kita cintai sudah bersama damai dengan Tuhan. Mereka sudah berhidup dengan Tuhan. Mereka sudah hanya menunggu masa kebangkitan. Kita akan bersama-sama dengan mereka. Jadi hubungan kita dengan dunia ini akan selesai. Tapi apakah hubungan kita sebelum kematian datang kepada kita? Apakah hubungan kita dengan Tuhan sudah diperbaiki? Apakah hubungan kita dengan Allah sudah diperbaiki? Nah, oleh itu berjaga-jagalah, berdirilah teguh dalam iman, tetap memegang janji Tuhan bahwa Dia memimpin dalam masalahmu. Yang ketiga, dia katakan, setelah berdiri teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki. Ketika saya membacakan ayat ini, apakah tujuannya untuk kepada lelaki saja? Tapi bila saya melihat ada beberapa individu yang disebutkan oleh Rasul Paulus di dalam cerita ini, ada beberapa wanita-wanita, ya, ada beberapa keluarga, ya, yang melayani Tuhan. Itu wanita-wanita yang melayani Tuhan. Jadi kita dapat melihat bahwa sebagai seorang laki-laki pun kita harus lebih lagi menjadi seorang laki-laki yang kuat, ya. Dan demikian juga seorang ibu, seorang wanita. Mungkin kita ditinggalkan suami kita, kita diceraikan oleh suami kita, kita sudah rasa tidak ada orang lagi di kiri kanan, tidak ada suami kita, dia sudah pergi meninggalkan Tuhan, dia sudah kembali kepada Tuhan, ya. Tidak semestinya saudara harus semakin lemah. Seharusnya saudara harus semakin berjuang, semakin hari semakin mendekat kepada Allah, semakin hari semakin mau percaya kepada Tuhan, sampai titik akhir hidup kita, sampai ke titik akhir yang penghabisan dalam hidup kita mau tetap berdiri, bersikap sebagai seorang laki-laki. Dan kalau kita melihat sikap seorang laki-laki, bagi saya sebagai seorang laki-laki, sikapnya hanya 3 yang saya katakan, yang saya boleh kategorikan. Yang pertama berani, yang kedua tabah, yang ketiga harus kuat. Seorang laki-laki ini harusnya menjadi seorang yang tabah, penyabar, penyayang, suka menghormati, harus kuat, lakukan tugas sebagai seorang laki-laki, ya. Tugas sebagai seorang laki-laki itu memang kalau kita lihat di zaman sekarang ini, ada juga wanita-wanita sekarang ini sudah sebidang dengan laki-laki. Ada juga wanita yang sudah jadi mekanik, ada wanita yang sudah jadi pakar komputer, ada juga wanita-wanita yang sudah mulai angkat berat, ya. Jadi itu sudah zaman sekarang ini sudah boleh dikatakan boleh seimbangkan. Tapi apakah dari fisikal harus seperti itu saja? Ya, mungkin dari fisik kita boleh lihat bahwa dia seorang wanita yang sudah boleh buat kerja seperti kerja lelaki, tapi itu hanya di dunia ini. Yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus adalah bersikap sebagai laki-laki adalah berani,
tabah dan kuat di dalam masalah-masalah yang kita hadapi. Ada juga orang yang wanita-wanita ataupun laki-laki yang sudah pergi ke gym, angkat besi, angkat berat semua, sudah ketul-ketul. Bila putus cinta, dia orang yang paling lembut di dunia. Bila putus cinta, dia yang paling kecewa daripada orang yang tidak bersenam. Bila putus cinta, dialah pula orang yang bunuh diri. Saudara, hari ini tidak semestinya kita kuat secara fisik, tapi hidup kita selalunya kadang-kadang banyak kelemahan-kelemahan kita. Dan Rasul Paulus berkata, bersikaplah seperti seorang laki-laki, menjadi berani, tabah dan kuat. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus berani, harus kuat, harus tabah dalam menjalani kehidupan kita yang pada masa-masa yang mencabar ini. Dan saya berharap semua orang yang berniaga, semua bisnis kecil, bisnis besar, semua pekebun-pekebun, semua engkau diberkati oleh Tuhan. Dalam masa-masa pandemik ini kita lihat dapat kita melihat bahwa keadaan ekonomi yang semakin mencabar dengan keadaan dunia yang suka berperang ini. Kita tidak tahu keadaan yang begitu tiba-tiba kadang mengganggu ekonomi kita. Jadi kita harus hari ini semakin hari semakin bersiap siaga di dalam banyak hal. Percayalah bahwa di dalam apapun keadaan dan waktu, Tuhan senantiasa ada berserta dengan kita. Dan yang terakhir, firman Tuhan berkata, dikatakan dalam ayat 14, lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Bila lihat di konteks perkataan lakukanlah segala pekerjaanmu, itu merujuk kepada semua tingkah laku kita, semua sifat kita, baik dalaman maupun luaran. Tuhan berkata, lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Bila kita memberi, kita penuh dengan kasih. Bila kita membantu dengan kasih. Bila kita mendoakan mereka dengan kasih. Kalau kita berkata, saya mau begini dan itu sebagai untuk kebaikan orang ini, lakukanlah dengan kasih. Ini dikatakan Rasul Paulus dalam hidup kita sebagai seorang anak-anak Tuhan, sebagai pejuang Kristus. Yang terakhir, Rasul Paulus berkata, lakukanlah sesuatu penuh kasih. Semua keputusan kita atas kasih, semua perkataan kita penuh dengan kasih. Jadi ada dua hal, yang satu tindakan fisikal kita, yang kedua tindakan rohani kita, agar itu akan dapat menimbulkan siapa dalam diri kita, yaitu Yesus. Kita mewakili Tuhan kita di muka bumi ini, menjadi murid dan pejuang Kristus. Ingat lagu sekolah minggu yang saya katakan tadi, saya bukan pasukan berkuda, saya bukan melawan mereka dengan pedang, saya tidak menembaki musuh, kata lagu sekolah minggu itu, tapi saya adalah laskar Kristus yang tidak membawa pedang, tapi membawa iman dengan penuh, keberanian, kuat, tabah, harus berdiri teguh dalam iman, bersikap seperti laki-laki, melakukan segala sesuatu dengan penuh kasih. Hari ini saya mengundang semua jemaat Tuhan di luar sana, supaya kamu hidup dalam kasih, jadilah pejuang Kristus yang hidup dengan Tuhan sampai kesudahannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.